Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Farisa dari kelas OAA 22001. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kantor virtual atau virtual office. Kantor virtual atau virtual office adalah sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia maya, tempat seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi, memiliki lokasi kantor secara fisik. Selain kantor virtual, ada juga kantor konvensional. Kantor konvensional, pengusaha akan memiliki gedung atau ruangan kantor sendiri pribadi di suatu tempat, atau jika pengusaha memiliki biaya yang cukup, barulah bisa memiliki kantor cabang di tempat lain. Saya mengambil contoh Netflix sebagai kantor virtual. Netflix adalah penyedia layanan pengaliran atau streaming media digital berkantor pusat di Los Gatos, California, yang didirikan pada tahun 2008 oleh Reed Hastings dan Mark Randolph di Scott Valley, California. Bisnis utama dari perusahaan ini adalah layanan pengaliran atau streaming berlangganan yang menawarkan film dan program televisi, termasuk beberapa program yang dibuat oleh Netflix sendiri. Kelebihan kantor virtual. Yang pertama, lebih fleksibel. Dengan bekerja secara online, kita akan lebih fleksibel dalam menentukan waktu kerja kita. Kita bisa bekerja pagi maupun malam, tergantung dari kesanggupan kita. Karena dengan bekerja online, kita tidak akan terikat oleh waktu bekerja seperti jika kita bekerja pada perusahaan yang harus datang pagi dan pulang pada sore hari. Yang kedua, hemat biaya. Memiliki kantor secara virtual tidak seperti kita memiliki kantor yang lainnya atau kantor konvensional. Di sini kita tidak diharuskan memiliki peralatan-peralatan yang harus ada dan mendukung keberadaan sebuah kantor. Cukup dengan seperangkat komputer dan sebuah koneksi internet, maka kantor virtual sudah bisa kita miliki. Sehingga dari segi biaya termasuk bisnis modal kecil dibandingkan dengan kantor konvensional yang lain. Yang ketiga, penghasilan tak terbatas. Jika kita serius menjalankan pekerjaan kita secara online, penghasilan kita bisa tak terbatas. Karena dengan bekerja online, kita bisa mendapatkan pemasaran sebanyak-banyaknya dan honor yang dibayarkan sesuai dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Yang keempat, dan yang terakhir, banyak mempunyai waktu luang dengan keluarga. Dengan bekerja secara online, kita akan mempunyai waktu dengan keluarga lebih banyak, karena kita bisa bekerja dari rumah, di mana setiap saat kita bisa bertemu dengan keluarga kita, sehingga hubungan dengan keluarga pun menjadi lebih harmonis. Selain ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Yang pertama, kekurangan dari kantor virtual yaitu hubungan dengan karyawan kurang dekat. Para pekerja yang tergabung di dalam perusahaan yang menggunakan virtual office, maka untuk komunikasi antar karyawan juga berlangsung secara virtual. Komunikasi dengan pekerja mungkin terjadi dengan baik di berbagai platform yang digunakan. Namun, komunikasi ini pasti lebih banyak berhubungan dengan perusahaan, sehingga ikatan personalnya kurang. Kekurangan ini mungkin terlihat biasa saja, tapi bisa mengganggu pekerjaan kalau jadi perselisihan. Yang kedua, karyawan kurang fokus. Karena bekerja secara remote dan tidak berinteraksi langsung dengan pimpinan perusahaan, karyawan cenderung mudah kehilangan fokus saat menyelesaikan tugas-tugas mereka. Untuk mengantisipasi hal ini, evaluasi rutin harus diterapkan. Selain dapat mengendalikan kinerja karyawan, evaluasi juga dapat membuat karyawan waspada dan termotivasi untuk senantiasa fokus pada tugas mereka masing-masing. Dan yang terakhir, waktu kerja kerap disepelekan.
Salah satu masalah terbesar yang kerap disepelekan oleh pekerja yang banyak menghabiskan waktu di virtual office adalah jam kerja. Mereka yang menyelesaikan pekerjaan jarak jauh kerap santai dan merasa waktu tidak perlu dipermasalahkan. Akhirnya, ada yang bekerja mulai dari siang atau bahkan tengah malam. Perbedaan virtual office atau kantor virtual dengan kantor konvensional. Yang pertama, biaya pendirian. Harga yang layak dengan menggunakan virtual office, terutama untuk startup, perusahaan menengah, dan perusahaan yang baru. Sedangkan dengan menggunakan kantor konvensional, kita harus membeli atau menyewa tanah atau bangunan. Yang kedua, fasilitas. Kelengkapan fasilitas sangat bergantung pada layanan yang disediakan oleh penyedia layanan virtual office. Kita bisa mendapatkan kelengkapan fasilitas untuk keperluan kantor kita. Sedangkan jika menggunakan kantor konvensional, kelengkapan dari fasilitas sangat bergantung pada kebutuhan perusahaan dan biaya yang sudah dianggarkan perusahaan. Yang ketiga, waktu. Jika menggunakan virtual office, lebih efisien dan lebih fleksibel karena dapat bekerja kapanpun dan dimanapun kita inginkan tanpa harus pergi ke kantor. Sedangkan jika menggunakan kantor konvensional, tidak efisien karena harus datang ke kantor dan terjebak dalam kemacetan baik pada saat kita datang ke kantor maupun pada saat kita pulang dari kantor. Yang keempat, berkumpul dengan rekan kerja dan klien. Ketika ingin berkumpul dengan rekan kerja atau bertemu dengan klien, bisa menggunakan layanan meeting room seperti Zoom, Gmeet, dan lain-lain. Akan tetapi, jika menggunakan kantor konvensional, kita harus menggunakan fasilitas kantor itu sendiri. Dan yang terakhir, petugas layanan atau resepsionis dan asisten pribadi. Tidak perlu untuk mempekerjakan seorang resepsionis dan seorang asisten pribadi karena layanan ini telah disediakan oleh penyedia kantor virtual. Sedangkan jika menggunakan kantor konvensional, harus mempekerjakan setidaknya satu orang petugas pribadi dan petugas front office untuk mengurus keperluan sehari-hari aktivitas bisnis perusahaan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai virtual office atau kantor virtual. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.